Halo, kita langsung aja ya bahas materi yang Anda bagikan soal pesan peringatan di Energy Plan. Oke, siap. Kita coba kupas bareng nih, apa sih artinya pesan-pesan ini, terus kenapa ini penting gitu ya buat analisis sistem energi yang lagi Anda rancang. Sip. Peringatan ini kan suka munculnya di mana aja ya? Oh, di sudut kiri bawah input, terus di hasil cetak, sama di layar output atas itu ya. Betul, di beberapa tempat itu. Oke deh, mari kita bedah satu-satu ya. Nah, yang pertama nih, kayaknya sering muncul ya, critical excess atau kelebihan kritis CIP. Wah, ini kedengarannya serius ya. Maksudnya apa sih persisnya? Iya betul, ini krusial banget. CIP ini anggap aja sistemnya lagi teriak gitu. Ada yang nggak seimbang. Nggak seimbang gimana tuh? Listrik gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kalau di dunia nyata, wah sistemnya nggak bisa operasi nih. Jadi tool ini ngasih tahu potensi masalahnya di awal. Oke. Dan Anda bisa coba-coba strategi buat ngatasinnya di tool itu, atau ya sekedar dihitung aja seberapa gede sih kelebihannya. Ini jadi indikator awal lah. Mungkin sumber energi terbarunya udah mulai banyak banget sampai jaringannya kewalahan. Tantangan utama kan itu. Iya, benar juga. Jadi soal kelebihan produksi ya intinya. Nah, kalau kita lanjut, ada lagi nih, great stop problem. Masalah stabilitas jaringan. Iya. Kalau tadi kan soal jumlah listriknya ya, yang ini lebih ke apa ya, kualitasnya mungkin? Atau keandalannya? Tepat sekali. Stabilitas jaringan itu kayak, fondasinya pasokan listrik lah. Fondasi ya? Iya. Kalau nggak stabil, frekuensi sama tegangannya bisa liar, naik turun nggak jelas. Alat elektronik bisa pada rusak nanti. Wah, bahaya juga ya. Makanya penting. Peringatan ini muncul kalau dalam 1 jam atau lebih, komposisi pembangkit yang lagi nyala itu nggak cukup buat jaga stabilitas. Komposisi pembangkit, maksudnya gimana tuh? Jadi Energy Plan itu bedain unit pembangkit yang aktif jaga stabilitas, kayak pembangkit listrik besar atau CHP besar, sama yang non-aktif. Oke. Nah, beberapa unit kayak CHP kecil atau V2G, tahu kan V2G? Mobil listrik nyuplai balik ke jaringan? Oh iya, V2G, iya. Atau tenaga angin, itu bisa diatur statusnya. Jadi peringatan ini kayak ngetes aja, racikan sistem energi Anda tuh kuat nggak sih buat jaga jaringan stabil terus? Apalagi kan banyak sumber baru masuk. Jadi beda ya fokusnya soal CP tadi. Yang ini soal kekuatan campuran pembangkitnya gitu ya? Betul, kualitas pasukannya. Oke, paham. Selain dua itu ada lagi kan ya peringatan lain kayak PP import problem. Ini simple kayaknya ya. Kebutuhan impor listriknya lebih gede dari kapasitas gerbang masuknya. Bener banget. Jadi pipa buat masukin listrik dari luar itu kekecilan. Terus solusinya gimana di simulasi? Ya, pilihannya jelas. Antara Anda perlu bangun pembangkit listrik PP lokal lagi, atau ya asumsinya kapasitas transmisi impornya nanti ditambah. Oke, jadi nunjukin pentingnya koneksi antar wilayah juga ya? Iya, perencanaan infrastrukturnya. Sip. Nah, geser dikit ya dari listrik murni. Ada juga peringatan soal electrolyzer, si pembuat hidrogen itu. Ada electrolyzer increased sama transport electrolyzer is too small. Ini artinya alatnya kurang gede gitu. Intinya gitu ya, kapasitas elektrolyser yang Anda set di skenario itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan hidrogen di jam-jam tertentu. Kebutuhan hidrogen buat apa aja biasanya? Macam-macam. Bisa buat industri, atau proses kimia namanya hydrogenation, atau ya buat transportasi. Oke. Solusinya di simulasi ya bisa. Kurangin target hidrogennya, atau ya gedein kapasitas elektrolysernya, atau, nah ini penting, bangun penyimpanan hidrogen yang lebih gede. Oh, penyimpanan bisa bantu ya? Iya banget, soalnya kan kebutuhan hidrogen per jam itu kadang ngikutin pola. Misalnya pola orang jalan pakai mobil hidrogen gitu. Nah, penyimpanan bisa ngeratain bebannya, jadi elektrolyser nggak perlu kerja keras pas puncak doang. Masuk akal. Jadi kalau kita lihat semua ini, CHP, stabilitas, impor, electrolyzer, kayaknya nyambung semua ya? Sangat nyambung. Ini nih serunya pakai tool kayak Energy Plan. Gimana tuh? Semua peringatan ini nunjukin betapa rumitnya dan saling terkaitnya semua bagian di sistem energi. Mulai dari sumber energinya, cara nyalurinnya lewat transmisi, cara nyimpennya, bahan bakarnya apa, sampai pola orang pakai energinya gimana. Iya juga ya. Jadi, peringatan-peringatan itu sebenarnya kayak, lampu kuning lah, atau alat diagnosis. Diagnosis buat apa? Buat mastiin rancangan sistem energi Anda tuh nggak cuma keren di atas kertas, tapi juga realistis gitu loh. Bisa jalan beneran secara teknis. Oke. Jadi kesimpulannya buat Anda yang pakai tool ini gimana dong? Jadi peringatan di Energy Plan ini jangan dianggap kayak kode error biasa yang tinggal dihapus ya? Betul.
Mereka itu sinyal penting. Sinyal kalau ada potensi ketidakseimbangan, atau kapasitasnya mentok, atau ada masalah operasional di rancangan sistem Anda. Justru bagus kan dikasih tahu. Iya, jadi tahu mana nih yang perlu mungkin dipikirin ulang atau diperkuat desainnya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda. Coba deh, sambungin peringatan di simulasi ini sama tantangan di dunia nyata. Maksudnya gimana? Ya, apa sih akibatnya kalau jaringan listrik kita beneran ngalamin kelebihan kritis yang nggak kesalur? Atau kalau stabilitasnya goyang? Iya juga ya. Peringatan teknis di tool ini seringkali cerminan dari masalah teknis, ekonomi, bahkan kebijakan yang nyata dan rumit gitu. Yang perlu kita pecahin bareng-bareng buat sistem energi masa depan. Wah, jadi dalam ya maknanya. Iya, ini kan jadi nimbulin pertanyaan penting ya. Gimana kita mau ngerancang dan mengelola sistem energi masa depan itu biar andal dan berkelanjutan? Analisis yang menarik banget. Semoga pembahasan ini bantu Anda ya memaknai hasil simulasi energi plan-nya. Terima kasih sudah menyimak.